Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ripandi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah budgeting yang diajarkan oleh Bu dosen Bu Desi Arigawati SE AK MSI. Nah, baik, saya mulai UASnya, menjelaskan materinya. Ini saya akan membahaskan tentang anggaran piutang. Yang pertama, definisi anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Selanjutnya, anggaran piutang menurut para ahli. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dari Yanto dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 67. Nah, menurut Wafren Rivi Ves 2005 ayat 3 yang diterjemahkan oleh Arya Farahmita, piutang usaha atau biasa disebut account receivable timbul akibat adanya penjualan kredit. Selanjutnya, dari anggaran piutang. Nah, ada 3 di sini manfaat dari anggaran piutang. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Nah, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, telah diketahui jumlah peningkatan pelunasan bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa dijadikan pedoman. Nah, kenapa dijadiin sebagai pedoman kerja? Karena bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih berdasarkan modal yang mereka dapatkan di masa depan dan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Selanjutnya, piutang sebagai alat koordinasi kerja. Kenapa disebut alat perkoordinasian kerja? Karena dari piutang, anggaran piutang, kita bisa mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Nah, dari sini juga kita bisa meminimalisir kerugian akibat piutang yang tidak terbayar. Adalah hal yang penting dalam proses ini. Jadi karena itu, proses penganggaran piutang berdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan memberi jumlah piutang. Hanya sebagai alat pengawas kerja. Nah, kenapa bisa dibilang alat pengawas kerja? Karena bisa menilai kinerja perusahaan dalam mengelola pemutaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi intinya, pengelolaan piutang yang akan baik membuat kas bisnis yang sehat. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Nah, selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Apa saja yang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang? Di sini kita lihat ada 6 jumlah penjualan. Nah, bisa kita lihat jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan akan bertambah. Kedua, keadaan persaingan pasar. Nah, semakin tinggi persaingan pasar, maka volume penjualan juga secara kredit akan semakin meningkat. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, kita lihat di sini, apabila perusahaan tersebut kuat posisinya sebagai perusahaan yang menguasai pasar, maka perusahaan cenderung akan melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan lemah di pasar, maka perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit untuk menarik konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, nomor 4, term of credit atau biasa disebut syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini adalah di mana semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya konsumen
cenderung membeli secara tunai. Nah, selanjutnya kebijakan perusahaan dalam kebijakan penagihan utang. Nah, semakin intens perusahaan tersebut melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan akan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang yang akan diterima akan semakin menumpuk. Lalu selanjutnya 6. Rencana perusahaan untuk melakukan penjualan kredit. Nah, semakin besar rencana penjualan secara kredit berakibat jumlah piutang juga semakin membesar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang semakin kecil. Contohnya nih, jika perusahaan menganggarkan akan menjualkan sebagian aktifanya tetap secara kredit, maka hal ini juga akan mendapatkan jumlah piutang usaha untuk perusahaan. Nah, di sini kita lihat 6 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Selanjutnya, di sini ada tahapan menyusun anggaran piutang. Yang pertama adalah tentukan persentase penjualan. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hal tersebut dikarenakan untuk mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu sebulan, 3 bulan, atau setahun atau 5 tahun ke depan. Kedua, menentukan syarat besarnya penjualan kredit. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Misalnya nih, kita diperbolehkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit jika jumlah nilai pembelanjaan mereka di atas nilai yang telah kita buat atau mereka melakukan berkali-kali. Selanjutnya, mengetahui persentase piutang tak tertagih. Nah, sebagai pebisnis, kita juga harus memastikan mengetahui besaran piutang tak tertagih ditentukan oleh persentasenya dan sesuai pengalaman periode kemarin. Nah, selanjutnya yang terakhir, keempat, term of credit. Nah, langkah terakhir adalah menentukan term of credit atau syarat pembayarannya. Nah, kita juga harus memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan utang kepada customer. Jika memungkinkan, lebih baik menetapkan denda bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran dan terapkan diskon jika pelanggan membayar lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjaga aliran keuangannya atau cash flow-nya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tips yang dilakukan untuk pengelolaan anggaran piutang. Yang pertama adalah selalu perbarui kontak informasi pelanggan. Hal ini dilakukan agar kita tahu pelanggan tersebut nomornya sudah ganti atau belum, biar enak menghubunginya jika ada masalah. Yang kedua, mengintegrasikan proses persetujuan kredit struktur. Yang ketiga, kirim faktur sesegera mungkin. Yang keempat, kirim email pengingat. Kita harus mengirim email pengingat juga dikarenakan customer sering lupa atau lagi ada masalah gitu. Selanjutnya 5, tetapkan tanggal jatuh tempo lebih awal. Ini dilakukan agar kita tidak kesusahan sendiri ya menagihnya kepada customer. Jadi masih ada jeda waktu untuk kita menagihkan, siapa tahu customernya lagi berangan dengan keuangannya. Selanjutnya 80.000. Nah, 9% kali harinya sama dengan bulan Maret 10, jadi 1.850. Nah, di sini kita lihat piutang usaha di bulan Januari itu 50.500, sedangkan Februari 53.500, sedangkan Maret 56.500. Nah, cadangan penghapusannya
Januari 1.650, di Februari 1.750, dan Maret 1.850. Nah, untuk piutang usaha bersih, nah piutang usaha tadi di Januari yang 50.500 dikurang dengan cadangan penghapusan piutang 1.650, jadinya untuk Januari 48.850. Sedangkan Maret piutang usahanya 53.500 dikurang cadangan penghapusan piutang di 1.750, jadinya 51.750 untuk di bulan Februari. Maret di piutangnya usahanya di 56.500, cadangan penghapusan piutangnya 850, jadi 54.550. Nah, kita lihat di sini dari triwulan pertama Januari sampai Maret, lihat ini mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 3.000-an dari Januari ke Maret, sedangkan dari Februari ke Maret meningkat kurang lebih 3.000 juga. Oke, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.